Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raid Sadat dengan NPM 2578206 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Nah, di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah Sistem Operasi, yang dimana saya akan melakukan praktikum pada chapter ke-10 yang berjudul Mengelola Pengguna dan Grup Lokal. Di sini sebelum masuk ke instruksinya, saya terlebih dahulu membuka terminal. Jika sudah, kita langsung masuk ke instruksi. Nah, sebelum masuk ke instruksi, kita diminta untuk menjalankan lab start, yang dimana lab start ini berfungsi untuk mempersiapkan lingkungan untuk kita melakukan praktikum dan juga memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Oke, langsung saja kita jalankan perintahnya. Lab start user review. Lab start user review. Oke, ya sudah sesuai, kita enter dan kita akan menunggu proses installing. Oke, sudah sedang running, sukses semua. Nah, di sini sudah selesai melakukan daftar, baru kita masuk ke instruksinya. Masuk ke instruksi yang pertama, yang dimana kita masuk ke server B sebagai student. Oke, kita masuk terlebih dahulu dengan peta SSH student at a server B. Jika sudah sesuai, kita enter saja. Sudah masuk, lalu kita masuk ke sudo i yang dimana sudo min i yang dimana tadi kita kan masuk sebagai pengguna ya. Nah, jadi dengan sudo min i kita akan menjadi root ya atau super user yang dimana kita mendapatkan akses lebih dibandingkan student. Oke, kita coba sudo min i, lalu pastinya akan masukkan password, yaitu passwordnya adalah student. Student. Jika sudah masuk nih ya. Tadi ya student dia berubah menjadi root. Lalu masuk ke instruksi yang kedua, dan di mana pada instruksi kedua kita diminta untuk mengubah kata sandi yang pengguna harus mengubahnya setiap 30 hari. Kita akan menggunakan perintah frame ya untuk dapat mengedit isi dari file login ya. Dan kita akan mengubah past make days-nya, yang dimana ini kita ubah untuk si pengguna dapat si pengguna diminta untuk mengubah kata sandinya setiap 30 hari. Oke, kita masuk perintahnya dengan vim garis miring etc lalu login titik dev. Jika sudah, kita enter ya. Vim etc login, pastikan sesuai, kita enter. Nah, sudah masuk, kita cari pada bagian past make day. Cari terus sampai ketemu. Terus scroll. Oh, nah, sini ada ya. Past make day, dimana ini masih 9999. Nah, cara untuk mengubahnya kita klik I, huruf I, klik. Nah, sudah masuk. Kita akan mengubah yang angka 99 ini menjadi 30. Kita untuk keluar dari pengeditan ini kita akan escape, lalu ketik titik 2 wiki enter. Nah, sudah keluar ya. Dan juga kita sudah mengedit tadi yang dimana tadi page back day-nya adalah 9999, kita ubah menjadi 30. Oke, sudah, kita masuk ke instruksi selanjutnya yang dimana kita diminta untuk membuat grup yang grupnya itu bernama konsultans, dan ini adalah gitnya. Yang dimana gitnya itu adalah 35.000. Oke, kita langsung masuk ya ke perintahnya, yaitu membuat grup add, tidak bisa, grup add min g
35.000. Oke, baru konsultan. Pastikan sudah sesuai ya dan tidak ada typo. Min G 35.000 konsultan. Sudah, jika sudah kita enter, kita masuk ke instruksi yang keempat, yang dimana instruksi yang keempat ini kita diminta untuk masuk kembali menggunakan Vim ya, yang dimana tadinya kita akan diminta untuk menghindari penggunaan vsudo untuk mengedit file sudoers ini ya, tapi kita menggunakan kita Vim untuk mengedit ini ya, grup. Kita diminta untuk mengedit grup dengan perintah Vim. Kita akan masuk ke perintahnya itu Vim, lalu Vim garis miring etc garis miring sudoers Vim etc sudoers titik D garis miring kembali nama grupnya konsultan. Cek kembali agar kita akan memastikan agar tidak ada typo ya, agar tidak ada kesalahan nanti. Itu Vim etc sudoers titik D consultants. Jika sudah kita enter, lalu kita klik I, sudah masuk, lalu kita masukkan ini ya. Saya akan kembali mentranslate ke bahasa Inggris. Nah ini ya, sesuai yang ini ya, persen consultants all sama dengan all, yang dimana ini digunakan untuk si pengguna dalam grup konsultan ini dapat mengaksesnya. Buat dengan perintah untuk langkah ini, oke. Buat etc file tersebut dari tambahkan konten berikut, Anda dapat menggunakan Vim perintah untuk langkah ini. Oke. Oke. Kita jalankan perintahnya. Kembali ke bahasa Inggris, kita masukkan ya, yaitu adalah persen, lalu konsultans spasi all, ini caps lock ya, all sama dengan tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung, ini all kembali, all tutup kurung spasi all kembali. Oke, jika sudah kita enter, kita escape, lalu ketika sudah kita escape, kita titik 2 W key. Jika sudah, pastikan sudah sesuai ya, consultants. Enter, sorry, masih caps lock ternyata, W key. Nah, sudah ya. Lanjut, kita akan membuat tiga pengguna ya, yaitu konsultan 1, konsultan 2, dan konsultan 3. Dan langsung menambahkannya ke dalam grup konsultans. Kita akan menambahkan user ya, user add dengan perintah user add min G konsultans, ini adalah nama grupnya, lalu ini adalah nama usernya. Langsung kita masukkan saja user add min G konsultans, nama usernya konsultan 1. Enter. Sudah ya, sudah sesuai kan? Sudah sesuai, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita kembali menambahkan user dengan konsultan 2. Sama, dia masuk ke grup konsultan ya. Enter. Kita menggunakan tanda panah atas saja biar cepat dan ganti dengan angka 2 dan 3. Enter. Jika sudah, kita masuk ke instruksi selanjutnya, yang dimana kita akan mengatur kata sandi dari 3 user tersebut,
itu konsultan 1, konsultan 2, dan konsultan 3 menjadi red hat dengan perintah password konsultan 1, dan kita akan masukkan kata sandi baru yang dimana nanti akan menampilkan kata sandi salah yang dimana kata sandi kurang dari 8 karakter, dan kita diminta untuk mengetik ulang kembali kata sandi yang baru, lalu kita masukkan red hat kembali, dan nanti passwordnya akan berhasil untuk diperbarui ya. Jadi nanti password dari konsultan 1 dan konsultan 1, 2, dan 3 itu menjadi red hat. Oke, kita langsung saja praktekannya, yaitu perintah password passwd. Ini gimana passwd ini adalah password konsultan 1. Passwd konsultan 1. Kita enter jika sudah. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya ya. Kita tulis red hat, kita enter. Nah, sama ya, dia akan menampilkan output kata sandi salah, di mana kita akan masukkan kembali kata sandi dengan red hat. Nanti dia akan berhasil memperbarui. Nah, successful ya. Lalu kita akan menjalankan perintah yang sama pada konsultan 2 dan 3. Langsung saja kita menggunakan tanda panah atas. Ini password ini 1 ya, kita ganti langsung dengan 2. Kita enter, kita masukkan kembali red hat. Ini kan error, atau bukan error, kan tadi ya salah. Kita masukkan kembali. Nah, successful ya. Lalu kita lakukan pada user yang konsultan 3, sama ya caranya dengan password konsultan 3, lalu masukkan passwordnya aja dengan red hat. Kembali kita masukkan lagi red hat. Nah, sudah successful. Lanjut kita masuk ke instruksi yang ketujuh, yang dimana kita diminta untuk mengatur agar akun konsultan 1, 2, dan 3 itu kadaluarsanya menjadi 90 hari dari hari ini. Nah, sebelum mengaturnya, kita diminta untuk menentukan tanggal 90 hari ke depan. Yaitu tanggal yang dikembalikan ini hanyalah contoh. Gunakan nilai yang ada di sistem Anda untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, kita akan jalankan perintah ini. That min day dalam tanda kutip plus 90 days plus persen %f, dimana kita ini perintah ini digunakan untuk menampilkan tanggal 90 hari ke depan. Selanjutnya kita tulis that min day tanda kutip plus 90 days plus persen f. Coba cek kembali ya, that min day tanda kutip plus 90 days plus persen f. Oke, jika sudah kita enter, nah di sini sudah masuk ya, yang dimana kita akan mengcopy saja ya apa namanya pada bagian ini ya. Apakah bisa di copy? Oke sih tidak ya. Oke sih tidak bisa. Langsung saja kita tulis ke manual. Nah, di sini kita akan mengatur akun konsultan 1, 2, dan 3 untuk kadaluarsanya kita ubah jadi pada tanggal yang telah kita dapatkan, yaitu 2026-07-05. Itu 90 hari ke depan. Ini kita ubah terlebih dahulu jadi English. Nah, dengan perintah change pin E 2025-08-12. Ini contoh yang di sini ya. Kalau kita yang akan kita praktekkan yaitu 2026-07-05 dengan nama usernya ya 1, 2, dan 3. Oke, kita coba change min E 2025. Oh, 2026, sorry. 2026 07 05. Change min E 2026 07 05, lalu masukkan nama user konsultan 1.
Chain min E 2026-07-05 konsultan 1. Jika sudah kita enter, apa ini? Change. Paste chain comment not found. Change comment not found. Konsultan 1 min E 2026. Kenapa tidak bisa nih? Chan. Oh, Cage, bukan change ya. Aduh, sudah malam ini. Saya tidak fokus. Kita pakai N ya. C, C. Enter. Nah, sudah. Lalu kita kembali menggunakan perintah C min E 2006-0705 konsultan, yang dimana konsultannya kita ubah menjadi konsultan 2. Jika sudah sesuai, saya enter saja. Lalu kita kembali dengan perintah yang tadi ya, dengan mengubah konsultan 3, kita enter kembali, lalu kita masuk ke perintah selanjutnya, yang dimana kita diminta untuk mengubah kebijakan kata sandi untuk konsultan 2 agar akun tersebut mewajibkan kata sandi baru setiap 15 hari. Oke, langsung saja kita menggunakan chat min M15 konsultan 2. Kita akan mengubahnya pada user konsultan 2. Dengan chat min M besar 15 konsultan 2. Jika sudah, kita enter. Lalu kita masuk ke instruksi selanjutnya, yaitu instruksi ke-9. Kita diminta untuk selain itu paksa pengguna konsultan 1, 2, 3 untuk mengubah kata sandi mereka pada saat login pertama. Tetapkan tanggal terakhir perubahan kata sandi agar 0 pengguna wajib mengubah kata sandi saat pertama kali masuk ke sistem. Oke, kita menggunakan perintah chat ya, chat min D 0 konsultan 1. Chat min D 0 konsultan 1. Yang pertama kita konsultan 1 dulu, lalu konsultan 2, dan juga konsultan 3. Kita cek kembali apakah sudah sesuai di konsultan 1. Sudah, kita enter. Lalu kita menggunakan tanda panah atas saja biar cepat, dan satunya kita ubah 2. Enter lagi, gunakan tanda panah atas lagi, 2-nya kita ganti 3. Kita enter langsung, dan kita akan masuk ke bagian terakhir ya pada instruksi ini, yaitu kita akan kembali ke workstation. Sebelumnya kita kembali ke server B sebagai student, yang tadi dimana kita sedang ada di server B sebagai root. Kita exit, lalu kita masuk ke server B sebagai student, lalu kita exit lagi untuk kembali ke workstation. Kita exit. Nah, ini sudah logout ya dari rootnya, dan kita masuk sebagai student kembali. Kita exit lagi untuk pindah ke workstation dan keluar dari server B. Oke, di sini sudah close ya. Kita kembali ke workstation, lalu kita akan melakukan perintah evaluasi, yang dimana kita akan menjalankan perintah lab grade user strip review, yang dimana kita akan menjalankan perintah ini untuk menilai pekerjaan kita pada praktikum kali ini, dan setiap kesalahan yang dilaporkan, dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Jadi kita diminta untuk merevisi jika ada error. Coba kita jalankan, yaitu lab grade users titik review. Lab grade users titik review. Jika sudah, kita enter. Running, pass. Oke, pass semua ya. Berarti tidak ada kesalahan, dan pada praktikum kali ini kita sudah berhasil menjalankan dengan baik dan benar. Jika sudah pass semua dan tidak ada kesalahan, kita akan menjalankan perintah lab finish
user state review, di mana perintah ini sangat penting untuk menyelesaikan eh, praktikum kali ini dan juga tidak akan mempengaruhi untuk praktikum atau latihan selanjutnya. Jadi untuk memastikan ya bahwa sumber daya pada praktikum ini sudah mati ya, atau sudah inilah dibersihkan lah ya. Web finish users script review. Have finish user review. Oke, kita enter saja jika sudah sesuai. Nah, kita sudah sukses ya untuk menjalankan perintah lab finish dan sudah selesai lab finishnya. Oke, jadi kita pada praktikum ini tidak akan terbawa pada latihan atau praktikum selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja karena sudah selesai ya bagian praktikum pada chapter 10 yaitu mengelola pengguna dan grup lokal. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Jika memang saya salah, memang saya sedang belajar, fase belajar ya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.